Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Berbahagialah kita yang datang di dalam bait Tuhan dengan rasa penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Walau kami datang dengan berbagai keadaan hidup kami, tapi Engkau boleh menuntun kami kembali di dalam bait-Mu dengan hati yang bersuka di dalam-Mu. Hari ini dengan hati yang bersuka cita dan ucapan syukur, kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Kiranya lewat penyembahan dan pengagungan kepadamu ya Tuhan yang akan kami bawakan. Kami mau merenungkan setiap kebaikan, penyertaan, kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami rasakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di dalam setiap kami. Dan kiranya Tuhan yang menjamah dan melawat kami di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memulai ibadah kami dan menaikkan pujian kami hanya kepadamu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan dan meninggikan Dia.
siap memuji dan menyembah dan bersorak-sorai bagimu lebih dan lebih lagi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita di dalam Tuhan bisa lihat kiri kanan depan belakangnya dulu, katakan selamat pagi, berikan salam terbaik, senyuman terbaik. Kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan yang merasakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Gerbangnya Tuhan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Ialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kasih setiamu selamanya Tuhan di dalam hidup kami. Menyanyikan pujian bagi, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, Engkau kekal Tuhan sampai selama-lamanya, kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya, sama-sama kita serukan. Dia sungguh baik. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita, yang telah menolong dan menyelamatkan dan menebus setiap hidup kita adalah Tuhan yang baik, yang perkasa di dalam hidup kita. Kita mau tetap memuji Tuhan. Haleluya.
good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau boleh menjadi Bapa yang baik bagi kami, penolong dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau juga sudah boleh menjadi korban yang sempurna bagi hidup kami ya Tuhan. Dan sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tidak ada yang bisa kami balas selain hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan, tapi begitu banyak juga kesalahan dan kekecewaan yang kami buat. Engkau Tuhan yang tahu setiap hidup dan hati kami. Dan mampukan kami ya Bapa, untuk kami bisa melakukan dan menghidupi kebenaran dan tetap setia kepadamu sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
tes cek. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau baik untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami boleh mengalami, menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan di saat kami pun gagal dalam menghidupi kebenaran-Mu dan hidup di dalam Engkau semata. Kami sadar kebaikan-Mu tidak dipengaruhi oleh performa kami di hadapan-Mu. Tidak dipengaruhi oleh kegagalan maupun kesulitan kami untuk menghidupi firman-Mu. Engkau tetap baik. Tuhan, tapi janji kami adalah bahwa kami sepatutnya berjuang. Sebab Engkau pun sudah berjuang, Engkau pun sudah mati bagi kami, Engkau pun mengalami siksa untuk kami, agar kami yang percaya kepadamu bisa hidup. Biarlah kebenaran firman Tuhan lewat pujian yang sudah dinaikkan, mengingatkan kami untuk terus berjuang. Sampai pada akhirnya nanti, Engkau dapati kami setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pimpin kebenaran firman Tuhan yang hendak disampaikan. Tolonglah hamba-Mu dan kami semua, untuk kami sama-sama bisa belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan bukan hanya belajar, tapi kami mau menghidupi kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup benar, mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kami. Bicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap, mari katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, boleh berikan sorak-sorai dan apresiasi terhadap teman-teman yang sudah melayani. Baik di mimbar maupun di bawah mimbar, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, saya senang kembali bisa bertemu dengan jemaat GBI Jelambar Timur. Terima kasih kepada Bapak Gembala, demikian juga majelis jemaat yang sudah memberikan kesempatan saya untuk boleh melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sapa kita semua saudara seiman, Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita belajar satu tema yang bagi saya menjawab begitu banyak kerinduan dan juga kebingungan dari banyak orang percaya hari ini, yaitu menghidupi kebenaran. Ya. Di masa-masa ini, di tengah orang bisa bicara apa saja menurut apa yang mereka pahami, bicara soal kebenaran ataupun belajar tentang kebenaran itu bisa sangat membingungkan Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya sepanjang bulan ini dedikasi gereja adalah untuk kita belajar untuk menghidupi kebenaran.
Ya. Di tengah banyak ajaran yang kita dengar hari-hari ini, ada ajaran-ajaran tertentu yang sungguh jauh dari kebenaran. Sungguh jauh dari kebenaran. Tapi karena ditayangkan setiap hari, dilihat setiap hari, kok kayaknya benar gitu. Ya, kalau ada orang yang bilang bahwa firman Tuhan itu tidak sepenuhnya benar. Bahwa firman Tuhan ini ada kesalahan di dalamnya. Waduh. Yang bilang bukan orang di luar Kristen, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen juga. Kalau ada yang bilang Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal, Bapa di sorga. Waduh. Tapi karena lama-lama kita dengar, lama-lama kita lihat, terus kita enggak sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, lalu kita bisa jadi bingung Bapak Ibu Saudara. Kita bisa jadi bingung. Kalau ada emas 1 kilo yang palsu sama yang asli di depan saudara sekarang, mungkin saudara juga kesulitan membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Sama-sama kuning Pak, sama-sama warna emas Pak. Bingung saudaraku. Untuk tahu mana yang asli, mana yang tidak. Saudara harus dekati, benar? Saudara harus dekati itu emas. Lalu mulai amati. Saudara mulai tertarik dan berkata, mana yang asli, mana yang palsu. Lalu saudara mulai angkat. Ternyata yang satu dibungkus kertas kado warna emas, saudaraku. Itu emas yang palsu. Dari mana saudara tahu emas itu palsu atau asli? Saudara dekati. Kita dekati, kita lihat, kita amati, kita angkat. Kadang ada yang sangat mirip dengan yang asli. Benar gak? Benar ya? Ada yang mirip banget dengan yang asli. Ada di sini yang kerja di bank? Boleh angkat tangan? Kerja di bank? Oke, kalau adik kecil pasti belum kerja di bank ya. Saya lihat adik kecil ada angkat tangan di belakang. Saudaraku, saudara perhatikan ini. Orang di bank, terutama teller, dia terlatih untuk lihat mana yang palsu sama yang asli. Benar gak? Iya. Tapi yang saya tahu, mereka bukan pelajarin yang palsu. Yang palsu banyak. Yang palsu banyak, teller di bank itu hanya pelajari yang asli. Hanya pelajari yang asli. Dia sungguh-sungguh mempelajari mana yang asli, mana yang palsu. Matanya mungkin udah awas sekali untuk tahu mana yang palsu, mana yang asli. Dia sibuk dengan mempelajari mana uang yang asli. Demikian juga kita di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tahu ajaran yang palsu sama ajaran yang asli? Kuncinya adalah pelajarilah kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan bukan hanya dipelajari. Kalau belajar nanti jadi kepinteran saudaraku. Orang kalau udah kepinteran, lalu dia mencoba menyatakan apa yang menjadi kebenaran itu. Kalau hampir saya lihat orang-orang yang bicara tentang Kristen progresif, saudara tahu ya, saya singgung aja nih. Rata-rata orang-orang yang cukup pinter lah. Orang di gereja kok. Tapi kepintaran mereka mulai buat dalil-dalil yang baru. Di luar Kristus ada keselamatan lah. Bahwa Alkitab tidak sepenuhnya benar lah. Saudaraku, kepintaran manusia, jadi kita belajar firman Tuhan bukan untuk dipelajari saja. Tapi untuk dihidupi dan ditaati kebenaran firman Tuhan itu. Yang setuju katakan amin. Iya. Bukan untuk kita justru keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dan keluar dari Kristus. Bapak Ibu Saudara,
tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kepalsuan rohani. Maka tadi kita buka, ada yang tahu nggak barang palsu sama barang asli? Ya penting banget bagi kita, saudaraku, kalau saudaraku palsu sama asli itu benar-benar bisa menipu. Kalau saya di restoran gitu ya, di display kadang-kadang tuh ada display barang-barangnya kayaknya tuh sayur beneran. Bener nggak? Bener nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Sayur beneran, daging beneran. Ya, terus saya lihat, wow, keren banget, cakep banget saudaraku. Ya, tapi percayalah, yang cakep banget itu, begitu dimasak, gak enak saudaraku. Gak sehat, amin. Apa pengajaran-pengajaran yang palsu, yang gak benar, kelihatannya enak. Kelihatannya enak, tapi waktu kita konsumsi, kita hidupi, oh itu berbuah kematian saudaraku. Berbuah kematian dan jauh dari Tuhan. Saya mau buka dengan ini, saya dikasih ini, saya coba tes ya. Oke. Kepalsuan rohani. Dalam kehidupan orang percaya, menghidupi kebenaran adalah menghidupi pengajaran firman Tuhan, mengenal sang kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, dan melakukannya. Jadi ada 3 nih. Orang yang hidup sebagai orang percaya seharusnya menghidupi kebenaran. Apa itu menghidupi kebenaran? Yaitu menghidupi pengajaran firman Tuhan, mengenal Yesus Kristus itu sendiri, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini semua setuju? Amin? Ya, kita udah belajar sepanjang bulan ini. Nah saudaraku, penting bagi kita untuk kenal Yesus. Penting bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Penting supaya kita tahu, supaya hidup kita juga hidup yang asli. Enggak menghasilkan kehidupan-kehidupan yang palsu. Caranya menghidupi kebenaran adalah pertama, bacalah Alkitabmu. Bacalah Alkitab kita ini Bapak Ibu Saudara, pelajarilah Alkitab kita. Apa sih yang Yesus katakan? Apa yang firman Tuhan sampaikan? Pelajari. Penting kita punya kelompok-kelompok sel. Penting bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pelajari. Lalu kenalilah Yesus. Yesus itu pribadi yang gimana sih? Paling gampang, Yesus itu bagi saya, Yesus itu penuh kasih. Jadi apapun dosa saya, Tuhan sanggup. Dan Tuhan telah mengampuni saya ketika saya bertobat. As simple as that. As simple as that. Kenali siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Serta lakukan kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan kanlah orang yang berbahagia, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya apa? Siang dan malam. Renungkan, oh Tuhan. Saya masih dalam tahap recovery, baru Selasa lalu saya kejang otot saudaraku. 2 minggu lalu saya jatuh di kamar mandi, lalu saya jatuh di bagian belakang, lalu baru 3 hari yang lalu itu terasa kaku luar biasa. Saya bingung apa yang mesti saya lakukan, saya bangun gak bisa, duduk gak bisa, oh ini jauh lumayan Bapak Ibu Saudara. Semua karena pertolongan Tuhan. Lalu salah satu yang saya pertimbangkan pada waktu itu adalah, udahlah telepon GBI Jelambar Timur aja, cancel pelayanan. Sakit saudaraku, saya nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Lalu karena saya mengenal Tuhan, lalu saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan tolong supaya saya sembuh, saya bisa persiapkan diri dengan baik, saya bisa pergi pelayanan. Saya percaya Tuhan saya menolong saya. Begitulah saya mengenal Tuhan dan saya hidupi. Saudara, saya diam aja enggak. Saya cari pertolongan, saya telepon teman, apa yang mesti saya lakukan, apakah ada problem dan lain sebagainya. Saya beli obat, saya minum obat. Tapi yang enggak lepas saya lakukan adalah Tuhan tolong. Tuhan saya mohon pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan menolong. Sejak muda saya pelayanan, Tuhan itu kalau kita mau pelayanan,
Tuhan banyak sekali memberikan pertolongan buat setiap kita. Setiap para pelayan yang mengerti hal ini boleh anggukkan kepala. Ada aja pertolongan Tuhan. Ada aja. Saya tes tadi, saya goyang kiri, goyang kanan. Waktu pujian saya, adalah dikit tapi not a big deal. Saudaraku, kenapa kita harus belajar firman Tuhan, kenal Yesus? Karena, kita baca yuk, 1, 2, 3. Pada permulaan segala sesuatu, Dia yang disebut firman sudah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Sang firman menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, karena sejak awal firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu datang ke dunia. Kebenaran adalah sang firman itu sendiri. Yesus yang datang ke dunia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Makanya kita mesti hidupin kebenaran. Makanya kita mesti hidupin kebenaran. Makanya kita mesti kenal Yesus. Makanya kita mesti baca Alkitab. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, Matius 7, 28, 29, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat ini kita belajar bahwa ada dua pribadi yang memberikan pengajaran. Coba kita lihat ya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, apa yang Yesus sampaikan nanti kita baca ya. Tapi gini, bedanya ada perbedaan nih. Ada dua yang ngajar, tapi ada perbedaannya. Waktu Yesus yang ngajar, mereka takjub. Mereka takjub mendengar perkataan Yesus, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang apa? Berkuasa, tidak seperti apa? Ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, jadi ada dua yang ngajar di sini, Yesus dan ahli Taurat. Tapi yang satu ngajar dengan kuasa sehingga membuat orang takjub, yang lainnya mengajar tidak dengan kuasa sehingga orang ngerasa biasa-biasa aja tuh. Diajarin tentang kebenaran firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus beda dengan pengajaran ahli Taurat. Jadi lihat mana yang palsu sama yang asli. Ya, ada bedanya. Ada bedanya. Saudara kalau datang ke warung kelontong, bawa uang 100.000 palsu, dilayanin gak saudaraku? Kalau bawa uang 100.000 palsu, saudara gak punya kuasa untuk membeli barang. Gak bisa saudaraku. Saudara belanja di Matahari misalnya. Saudara bayar pakai uang palsu. Saudara gak bisa tebus apapun di situ. Gak bisa. Tapi kalau saudara bawa uang asli, uang itu berkuasa. Amin. Sama seperti firman Yesus, berkuasa. Itu bedanya dengan yang palsu. Firman Yesus berkuasa. Di dalam The Message Bible dikatakan dengan jelas, when Jesus concluded his address, setelah Yesus menyampaikan apa yang dia ajarkan, the crowd burst into applause. Mereka takjub, tepuk tangan saudaraku. They had never heard teaching like this. It was apparent that he was living everything he was saying. He was living everything he was saying. Apa artinya? Yesus ngomong karena dia sudah menghidupi terlebih dahulu apa yang dia omongkan. Makanya berkuasa. Quite a contrast to their religion teachers. Beda dengan orang-orang yang ngajar, ahli-ahli Taurat yang ngajar. Beda pengajaran Yesus. Yesus hidupi apa yang dia ajarkan. Beda dengan pengajaran yang palsu. Quite a contrast. Saudaraku,
Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Kalau kita hidupin kebenaran firman Tuhan yang dikatakan Yesus, maka kuasa dari kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam kita. Amin? Iya. Iya. Kuasa, kita ngomong dengan kuasa. Beda. Nah saudaraku, sekarang saya masuk ke bagian ini. Pasal 7 yang barusan tadi kita baca bahwa ini kan pasal 7. Ya, setelah Yesus sampaikan itu. Nah, pasal 7 ini adalah 3 pasal bagian dari khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit adalah pengajaran Yesus di awal pelayanannya dan kasih tahu orang Kristen tuh hidupnya harus kayak gimana sih? Makanya penting banget kita pelajarin apa yang Yesus katakan di khotbah di atas bukit itu. Saya coba rangkumkan buat saudara, inilah isi dari pasal 5 sampai pasal 7. Kita nggak bahas satu-satu ya. Kita nggak bahas satu-satu. Tapi saudara nanti cek. Inilah isi daripada pasal 5 sampai pasal 7 yang sangat penting itu. Ucapan bahagia, identitas kita sebagai garam dan terang dunia, Tuhan Yesus dan hukum Taurat, 3 hal utama beragama orang Yahudi, bersedekah, berdoa, berpuasa, Tuhan adalah harta utama, pengajaran sesat, dan yang terakhir apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setelah ayat 27 itu, baru masuk ayat 28 yang tadi. Setelah mendengar perkataan Yesus, pengajaran Yesus, takjublah semua orang. Mendengar perkataan Yesus yang mana? Ini semua. Ini semua. Tapi di akhir pengajaran di atas bukit, Yesus bicara soal mendengar dan melakukan firman. Mendengar dan melakukan firman. Itulah menghidupi kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka disebut orang-orang yang belajar firman Tuhan sih. Tapi mereka tidak menghidupi firman. Itu bedanya dengan Yesus. Kalau bapak-bapak ngomong, jangan main game mulu. Bapak-bapak nih ngomong sama anak ini. Jangan main game mulu. Lalu anaknya bilang gini, lah bapak main game mulu. Atau bapak bilang gini sama anaknya, tidak boleh merokok ya. Sambil pegang rokok. Mana ada kuasanya saudaraku? Enggak ada kuasanya. Bagaimana saudara bilang sesuatu yang tidak boleh tapi saudara lakukan sendiri? Enggak ada kuasanya. Enggak ada kuasanya. Nah, orang Farisi sama orang ahli Taurat tuh kayak begitu. Mereka nyuruh tapi enggak lakuin. Enggak ada kuasanya. Ayat yang berikutnya. Ini yang Yesus katakan. Sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu orang yang munafik, Bapak Ibu Saudara. Ragi saudara tahu ya, kalau saudara pembuat roti, ragi itu untuk membuat roti jadi ngapain? Ngembang, benar ya? Mudah-mudahan saya bukan pembuat roti sih. Kalau dikasih ragi, adonan jadi ngembang, benar ya Bu ya? Mudah-mudahan benar, saya benar, nggak salah. Benar ya? Nah, kalau ada orang kayak orang Farisi, kita mesti hati-hati karena ajarannya tuh bisa ngembang, itu maksudnya. Bisa membuat roti tuh jadi mengembang, bisa membuat orang tuh pengajarannya jadi berbahaya. Itu maksudnya dikatakan berwaspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ayat berikutnya. Yesus mengecam kemunafikan dan kepalsuan rohani. Saudara bisa baca yuk. 2, 2, 3. Celakalah kamu
Hai orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang apa? Munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh apa? Kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Karena di luarnya bagus, kayak kubur yang dilabur putih. Saudara tahu ya, kalau ada kuburan yang cakep dibuat cakep putih. Tapi dalamnya ada apa? Ada tulang-tulang. Cakep di luar, di dalamnya enggak begitu. Atau apa? Tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam penuh apa? Kemunafikan. Nah, Yesus mengecam kemunafikan ataupun kepalsuan rohani. Yesus mengecam kemunafikan ataupun kepalsuan rohani. Kepalsuan rohani, nah ini Bapak Ibu Saudara ya, kita pelajari sama-sama ya, adalah kemunafikan. Yaitu kepura-puraan, tindakan menipu untuk mendapatkan keuntungan atau pujian dari orang lain. Tidak murni, pencitraan, tindakan menyamarkan nilai yang sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi rohani. Ini yang beratnya sama kepalsuan tadi emas. Ya. Tapi sama konsepnya. Kalau emas dipalsuin atau uang dipalsuin tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu Saudara? Untuk keuntungan diri sendiri, benar gak? Untuk dapetin keuntungan. Untuk menipu. Untuk mencitrakan, gue banyak uang nih. Tapi ternyata uang palsu. Supaya orang kagum dengan banyak uang. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah kepalsuan rohani. Masalahnya adalah siapakah orang-orang yang palsu rohani ini dan apa yang mereka lakukan? Apa sih contohnya Pak orang yang palsu rohani? Kayak gimana sih orang yang palsu rohani itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya senang saudara bertanya. I'm glad that you ask. Siapa sih? Tapi saudara nanti kalau udah dikasih tahu siapa itu orang yang palsu rohani, paling bagus adalah bertobat ya. Oh iya berarti gue salah nih selama ini. Atau yang kedua, jangan begini. Kan lu tuh palsu lu, kerohanian lu palsu gitu ya. Jangan gitu ya. Nah kita sama-sama pelajarin ya. Apa sih yang dimaksud dengan palsu rohani? Dan palsu rohani ini Bapak Ibu Saudara, kita mesti waspada karena bisa jadi juga terjadi pada pelayan-pelayan Tuhan. Pura-pura, berwajah dua, bermuka dua, dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat ya, ini bukan hanya untuk jemaat Bapak Ibu Saudara, untuk pelayan Tuhan juga, untuk semua pengikut Kristus, hati-hati. Karena ini bukan hanya ada di ahli Taurat dan orang Farisi, kita juga yang ngerasa diri kita paling benar, lalu mulai nunjuk-nunjuk orang, untuk kasih tahu apa yang harus, tapi kita nggak lakuin, itu juga sama. Yuk kita buka Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ya. Oke. Matius 6 ayat 1 sampai 4 ini kita baca sama-sama yuk. Saya baca ayat. Oh enggak kelihatan. Kita baca sama-sama yuk. 2, 2, 3. Hati-hatilah apa? Jangan memamerkan perbuatan baikmu di depan umum supaya dilihat dan dipuji orang. Kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan menerima upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapamu di surga. Berikutnya, setiap kali kamu memberi sedekah, jangan pamerkan hal itu seperti yang diperbuat orang-orang munafik. Mereka suka sedekah di depan umum, rumah-rumah pertemuan, atau di simpang-simpang jalan dengan diiringi bunyi trompet. Mereka melakukan itu supaya dilihat dan dipuji banyak orang. Saudaraku sampai situ dulu. Yang pertama, orang yang palsu rohani, ciri-cirinya adalah dia berbuat baik, tapi untuk menyombongkan diri sendiri. Berbuat baik, tapi untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menyombongkan diri sendiri. Menyombongkan diri sendiri. Kata firman Tuhan gini,
Jangan pamer perbuatan baik di depan umum supaya dilihat dan dipuji orang. Orang yang seperti itu suka memberi sedekah di depan umum atau di simpang-simpang jalan diiringi oleh bunyi trompet, saudaraku. Maksudnya apa? Berbuat baik tapi ngomong-ngomong ke banyak orang. Gue tolongin loh dia. Gue waktu itu dia nggak punya uang, gue kasih lo uang. Pamer, saudaraku. Atau saya udah berdoa puasa nih selama 40 hari. Lalu pamer. Atau berbuat baik hal yang lain tapi dikasih tahu kepada orang-orang. Nah ini palsu rohani. Berbuat baik tapi dikasih tahu kepada orang-orang. Ini beda konteks sama ayat firman Tuhan yang bilang gini ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Beda konteks. Kebaikan hati itu, ingat ya, kebaikan hati itu di dalam. Ya, di dalam. Waktu dia diketahui semua orang itu, maksudnya orang-orang tertentu yang mengalami kebaikan hati orang itu. Beda konteks sama ayat ini. Kata firman Tuhan, mereka adalah orang-orang munafik karena tujuan mereka berbuat baik adalah untuk dipuji orang. Tujuan berbuat baik adalah untuk dipuji orang. Tujuan bersedekah untuk boleh menyombongkan diri. Itu yang pertama. Berbuat baik untuk menyombongkan diri sendiri. Ada nggak upahnya orang-orang ini? Ada, dipuji orang. That's it. Kalau orang berbuat baik, pasti kan balasannya, kamu baik banget sih. Ya. Apa bedanya orang baik menyombongkan diri sama orang baik yang benar-benar? Ya. Orang baik yang benar-benar gak akan koar-koar tentang kebaikan hatinya kepada orang lain. Dia baik aja. Dia baik aja. Jadi itu yang pertama. Berbuat baik untuk menyombongkan diri sendiri. Yang kedua. Nanti saudara bisa lihat ya pasal 6 itu ada 3. Bersedekah, yang tadi kita bahas. Berdoa. Dan yang ketiga berpuasa. Berpuasa. Kan rohani banget tuh. Berbuat baik, berdoa, berpuasa. Itu rohani banget. Yang kedua, berdoa. Yuk kita baca yuk, 2, 3. Janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Gimana itu? Karena mereka suka berdiri memamerkan dirinya dengan berdoa di muka umum, di rumah-rumah pertemuan, atau di simpang-simpang jalan. Sampai situ dulu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kepalsuan rohani. Ya. Di zaman dahulu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu ada jam doanya di muka umum. Jam 3 sama jam 9. Jadi biasanya mereka keluar dari rumah, lalu mereka berdoa di simpang-simpang jalan. Berdoa supaya dilihat. Karena mereka suka berdiri memamerkan dirinya. Saudaraku, setiap apapun hal rohani yang bisa kita lakukan, seyogyanya tidak usah dipamer-pamerkan kepada orang lain. Kata firman Tuhan itu palsu. Itu adalah kepalsuan rohani. Kepalsuan rohani yang kedua adalah setiap hal rohani yang kita lakukan agar dipuji dan dilihat rohani oleh orang lain. Kalau kita berdoa supaya orang kita dipuji lalu dilihat sebagai orang yang rohani, itu palsu. Itu palsu. Seolah-olah mereka kenal banget sama Tuhan. Makanya di ayat berikutnya yang saya bold, waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka terus mengulang-ulang permohonan mereka karena menganggap bahwa Allah lebih mendengarkan doa yang diulang-ulang. Doa yang diulang-ulang justru tanda kita tidak mengenal Allah. Beda dengan doa yang, pokok doa yang sama ya. Tapi doa yang diulang-ulang tuh
Kita berdoa lalu kita ulang terus. Kelihatannya rohani dan bisa dipuji orang. Tapi itu palsu. Jangan lakukan itu. Kata firman Tuhan katakan dengan jelas, jangan berdoa seperti orang munafik. Itu palsu. Jadi yang pertama tadi, berbuat baik untuk sombongin diri. Yang kedua, berdoa supaya dipuji dan dilihat sebagai orang yang rohani. Yang ketiga, berpuasa. Ketika kamu berpuasa, janganlah menunjukkan muka yang muram atau menaburkan abu ke atas kepalamu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka berbuat begitu untuk pamer bahwa mereka sedang berpuasa supaya dipuji orang. Jadi saudaraku, orang yang berpuasa digambarkan sebagai kalau puasa jangan tunjukin muka yang muram. Mukanya udah lemes banget saudaraku. Kenapa lo? Gue lagi sedang berpuasa. Gue sedang mendekatkan diri sama Tuhan. Mukanya aduh sedih banget saudaraku puasa. Mukanya muram. Atau menaburkan abu ke atas kepalanya. Supaya orang tahu dia lagi berpuasa. Ya. Itu dilakukan oleh orang-orang munafik. Kata firman Tuhan gini, ini orang-orang yang sandiwara. Untuk narik simpati, udah berpuasa hari yang keberapa? Udah hari yang ke-17. Jadi tapi kalau puasa, puasa itu gambaran kita tuh sedang bersama dengan Tuhan. Kita pengen dekat dengan Tuhan. Justru orang yang puasa kata firman Tuhan itu, sebaliknya kalau kamu berpuasa, yuk kita baca yuk 2, 2, 3. Sisirlah rambutmu dan cucilah mukamu seperti biasa. Dengan begitu tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Kalau lagi puasa, cuci muka, sisir rambut. Udah panjang nih rambut saya nih. Mungkin saudara ini Pak Alvin yang dulu bukan yang sama, yang dulu. Cuma saya belum potong rambut aja. Bukan karena puasa ya saudaraku ya. Bukan karena puasa. Saudaraku kalau lagi puasa, sisir tuh rambut. Cuci itu muka. Maksudnya apa? Tetap aja kayak orang biasa, gak kayak orang puasa. Itulah orang-orang yang tidak munafik. Waktu saya sakit, kemarin saya ada komsel di rumah. Ada komsel kan, jadi semalam banget. Lalu teman saya bilang gini, ketua komselnya, Vin kalau lu sakit, gak usah di rumah lu aja date-nya, ntar lu sakit loh. Kan lu masih sakit. Saya bilang gini, udah sembuh lah, pasti sembuh. Jadi karena saya tanya teman saya, obatnya apa ya? Udahlah gak usah di rumah lu aja. Saya bilang gini, sembuh. Saya percaya saya sembuh. Terus karena saya tinggal di apartemen, waktu saya turun ke bawah untuk jemput mereka, karena kan saya yang punya akses. Lalu, lu udah gimana? Bukan lu udah gimana? Hampir pada saat semua udah masuk ke rumah, lu bukannya sakit ya Vin? Mereka baru sadar bahwa saya sakit setelah lama. Artinya apa? Saya enggak pura-pura, aduh gila, sakit banget gue nih. Aduh susah gerak segala macam. Aduh gimana ya? No. I don't do that. I didn't do that. Saya kayak biasa, saya malah enggak pengen mereka tahu kalau adalah sakit sedikit-sedikit, but it's not a big deal. Lalu saya jalan kayak biasa, bukan kayak dipalsu-palsuin gitu saudaraku. Bukan yang aduh sakit banget nih gue, aduh gimana ya segala macam. Enggak. Saya bukan pemain yang kayak gitu saudaraku. Bukan pemain saya. Kalau sakit ya sakit, kalau enggak ya enggak. Saya enggak perlu. Saudaraku, kalau puasa, sisir rambutmu, cuci mukamu. Jadi orang enggak tahu kita sedang puasa. Jangan punya kepalsuan rohani dalam kehidupan kita.
Tujuan daripada sandiwara ini adalah untuk menarik simpati. Ya, untuk menarik simpati, supaya dikira rohani. Saudaraku, kenapa sih orang suka dikira rohani? Karena orang yang rohani itu tuh banyak dapat privilege banyak. Sehingga orang tuh suka, oh lu rajin berdoa ya, oh lu rajin puasa ya, oh lu rajin berbuat baik ya. Belum lagi hal-hal lain yang menyertai, ada banyak privilege yang didapatkan oleh orang-orang yang kelihatannya rohani. Kelihatan rohani ya biasa aja. Orang yang rohani mengenal Tuhan tuh hidupnya bukan ditunjuk-tunjukin, bukan dipamer-pamerin gitu Bapak Ibu Saudara. Bukan. Yang berikutnya, jadi ada 3 tadi. Apa itu kepalsuan rohani? Berbuat baik untuk nyombongin diri. Yang kedua, berdoa agar dipuji dan dilihat rohani oleh orang lain. Yang ketiga, berpuasa dengan bersandiwara untuk menarik simpati. Itu contoh-contohnya. Upah kepalsuan rohani. Ada enggak upah kepalsuan rohani? Ada. Ada. Upah kepalsuan rohani itu ada. Upah berbuat baik adalah penghormatan. Kan untuk menyombongkan diri dapat penghormatan. Oh lu baik ya. Oh gue hormat bro. Salut gue. Dapat penghormatan. Atau berdoa yang kayaknya tuh rohani banget. Diulang-ulang doanya. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhannya sampai 6 kali Bapak Ibu Saudara. Tuhan, 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 Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu gak budak. Gak budak dia. Dia gak perlu telinganya ditusuk dari kiri, tembus kanan. Gak perlu dia. Tuhan kita itu dengar. Bahkan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan pun dia tahu. Amin? Iya. Saya bukan bilang kita gak perlu berdoa ya, tapi kalau berdoa jangan diulang-ulang. Jangan bertele-tele. Doa makan, doain Pak Presiden kita akan datang. Gak cucok meong. Gimana caranya kita makan? Oke lah, iya kan kita mesti kalau makan itu kan berkat. Itu kan kita dapat dari berkat buat negeri ini, buat bangsa ini. Makanya saya doain pemimpin kita di masa depan. 2024 sampai 2029. Well, itu namanya cocokologi saudaraku. Ya mencocok-cocokkan aja. Kalau doa makan, ya doa makan. Pernah saudara alami doa makan yang ke arah Iran dan Timur Tengah? Pernah? Atau doakan Palestina atau Yerusalem? Pernah? Ada itu. Doa makan, doa makan. Jangan bertele-tele, jangan kemana-mana. Doa untuk kesembuhan bagi yang sakit. Doa. Tapi jangan diulang-ulang. Apalagi mulai paksa-paksa Tuhan. Saya klaim kesembuhan, saudaraku, kita mesti mengenal Tuhan kita itu tahu apa yang baik buat setiap kita. Amin. Boleh berdoa untuk kesembuhan, enggak ada yang larang. Berdoa dengan iman. Jangan lupa di endingnya kasih tahu, Tuhan, permintaan kami sudah sampaikan, kehendak-Mu lah yang jadi. Kita percaya, punya iman pada Tuhan. Bukan kayaknya rohani banget nih. Si Alvin doanya rohani banget loh. Dia perintahkan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit loh. Ini Alvin perintahkan Tuhan untuk sembuhkan orang sakit. Kayaknya rohani banget loh bro. Kayaknya hebat banget kuasa yang ada dalam diri lu. Well, itu kepalsuan rohani saudaraku. Kita minta Tuhan yang sembuhkan. Kita tidak paksa Tuhan yang sembuhkan. Tuhan paling tahu kok apa yang baik. Kata Paulus, ya cukuplah kasih karuniamu kepadaku, kata Tuhan kepada Paulus. Dalam kelemahan, sempurna kekuatanku. Bisa jadi kita diizinkan sakit untuk kita bisa, oh ini yang mesti diperbaikin dan lain sebagainya. Saya balik ke bagian ini.
Upah kepalsuan rohani itu ada. Ada. Tapi kata firman Tuhan, nanti saudara selidiki ya. Kata firman Tuhan begini. Orang-orang yang berdoa supaya dilihat orang, berbuat baik untuk sombongkan diri, berpuasa sandiwara supaya dapat simpati. Mereka dapat upahnya, tapi bukan upah dari Tuhan. Amin. Upahnya dari manusia. Itu yang membedakan. Upah dari orang yang palsu rohani dari manusia. Bukan dari Tuhan. Kata firman Tuhan, mereka sudah mendapatkan upahnya. Upahnya kecil, saudaraku. Kecil. Pujian dari orang. Kecil sekali. Kecil sekali. Tapi upah daripada iman yang sejati kepada Tuhan, upah daripada menghidupi kebenaran adalah ini. Kalau kita hidupin kebenaran Bapak Ibu Saudara, ini upahnya. Jadi setiap, kita baca sama-sama yuk, 2, 2, 3. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan kata-kata yang di atas. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ini namanya menghidupi kebenaran. Jadi orang yang dengar dan lakukan, pertama upahnya adalah ia adalah orang yang apa? Bijak. Sini, karena kita di sini. Bijaksana, saudaraku. Orang yang bijaksana. Orang bijaksana tuh gak perlu pujian-pujian yang gak perlu. Orang bijaksana tuh tahu bahwa pujian yang terutama itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Orang yang bijaksana tahu bahwa yang paling penting tuh adalah terhubung dengan Tuhan. Bukan diakui oleh manusia. Apakah orang yang bijaksana ini tidak diakui oleh manusia? Diakui, saudaraku. Jadi jangan khawatir kalau kita menghidupi kebenaran, maka kehidupan kita juga diakui kok oleh manusia dan dihormati oleh Tuhan. Dikatakan apa? Yang pertama bijaksana, yang kedua dia mengalami Tuhan. Perhatikan ya. Waktu dia, orang yang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu, turun hujan, banjir, angin, badai, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang menghidupi kebenaran, dia bijaksana, dan yang kedua, hidupnya diluputkan dari segala yang jahat. Karena dia bangun kerohaniannya di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga waktu alami angin badai, setiap kita orang benar hadapi angin badai, topan dan hujan enggak? Hadapi enggak? Hadapi. Tapi ada bedanya orang-orang yang palsu rohani sama orang-orang yang hidupi kebenaran. Orang-orang yang membangun hidupnya di dalam Kristus atau mencari pujian manusia, penghormatan, mencari pengakuan manusia, maka waktu ada angin badai topan, dia akan alami kerusakan dalam hidupnya. Saya berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudara jemaat Jelambar Timur, kita bisa sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Berhenti munafik. Berhenti punya kerohanian yang palsu. Langkah praktis. Kalau memberi, kata firman Tuhan, tangan kanan kasih, tangan kiri nggak usah tahu. Nggak usah kasih tahu kepada orang lain. Kalau berdoa, masuk kamar. Masuk kamar berdoa sungguh-sungguh. Katakan dengan tepat apa yang menjadi doa permohonanmu. Kalau lagi berpuasa, kalau lagi bergumul dengan Tuhan, biasa aja. Nggak usah kayak orang yang muram, memang sih nggak makan. Tapi nggak usah kayak, kalau udah nggak kuat ya, selesaikan puasamu.
Itu langkah praktis. Sehingga kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lakukan ini, hidup otentik, enggak sandiwara di dalam Tuhan, maka hidupmu punya kuasa. Ingat, yang membedakan perkataan Yesus dengan perkataan ahli Taurat adalah kuasa yang menyertainya. Kuasa yang menyertainya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sadar seringkali waktu kami hidup dalam Engkau, kami membangun kerohanian kami di atas dasar-dasar yang tidak kuat, bahkan memiliki kerohanian yang palsu, munafik. Tolonglah kami untuk bertobat pada pagi hari ini Tuhan. Ingatkan kami untuk tetap berbuat baik, tapi berbuat baik bukan untuk menyombongkan diri. Ingatkan kami untuk tetap berdoa, tapi berdoa di tempat-tempat tersembunyi, bukan untuk mencari pujian dan seolah-olah dinilai rohani. Biarlah kami tetap berpuasa dan bergumul bersama dengan Tuhan, tapi melakukannya dengan bukan bersandiwara. Justru gak perlu orang tahu kami sedang dalam masa pergumulan dengan Tuhan. Ingatkan kami bahwa upah sementara dari kepalsuan rohani tidak pernah membawa kebaikan. Tapi upah sejati dari menghidupi kebenaran, maka hidup kami makin bijaksana, maka kami mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati GBI Jelambar Timur, jemaat ini, kiranya di dalam mengiring Tuhan, mereka terus boleh menghidupi kebenaran, membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus, serta melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap kebenaran yang sudah kami dengar, biarlah kami disebut berbahagia karena kami melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom, kiranya setiap firman yang kita dengar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Youth Sunday Service akan dilaksanakan pada pukul 12 siang di gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini akan membahas tentang Rethinking Our Christianity yang akan dilayani oleh Korisa. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2024, ibadah WBI diliburkan. Pada hari Kamis 2 Mei 2024, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Pada hari Sabtu 4 Mei 2024, gereja akan kembali mengadakan morning prayer pada pukul 5:30 pagi di gedung 52, lantai 2. Pada hari Minggu 5 Mei 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52, lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan membahas tentang Infowars yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Andijaya. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hubungan dengan Tuhan. Disusul pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di gedung 52, lantai 2. Gereja masih membuka pendaftaran untuk klub badminton. Bagi setiap jemaat yang ingin ikut serta, bisa mendaftarkan pada nomor yang tertera. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini, tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya, berbahagialah kita yang mendengarkan kebenaran firman hari ini dan melakukannya. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita
dan kita tidak terikat dengan apa yang dunia punya. Amin. Haleluya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alvin atas kebenaran firman yang dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bila ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dan bila belum memiliki gereja tetap, dan kami mengundang kembali untuk ibadah di hari Minggu jam 8 pagi. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun rekening gereja kita yang tampil di layar. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Kiranya bisa menambahkan iman kami kembali ya Tuhan, untuk kami terus berjuang Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kiranya hanya pertolongan daripada-Mu ya Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa sanggup melakukan kebenaran-Mu. Saat ini ya Tuhan kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan dari berkat yang Tuhan sudah berikan, kami dimampukan untuk memberikan yang terbaik, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja, dan kiranya pelayanan-Mu lebih dan lebih lagi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bersyukur buat firman dan kebaikan-Mu Tuhan, yang meluruskan segala jalan kami yang bengkok, meluruskan setiap hati kami yang mulai menyimpang daripada Tuhan. Biarlah hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, dan kami mohon pengampunan-Mu atas setiap segala dosa, kesalahan kami, bahkan kemunafikan yang kami lakukan. Biarlah kami boleh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Dan kami melakukan kebenaran-Mu, menghidupi kebenaran-Mu lebih lagi. Agar Engkau mendapati kami tetap setia dan kami berkenan masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Alfi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai kehidupannya menjadi alat-Mu dimanapun ia berada. Setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk datang kepada Engkau. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang menjadi satu-satunya jawaban atas kehidupan kami. Dan kami berdoa selepas ibadah ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dimanapun Engkau tempatkan. Dan terang kemuliaan Tuhan semakin nampak di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami berdoa untuk ibadah sepanjang minggu ini, biar kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan saat ini kami mohon Tuhan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu ya Allah. Mereka yang datang dengan pergumulan fisik mereka, sakit penyakit. Engkaulah Allah Jehovah Rafa, Engkau yang menyembuhkan. Di dalam segala pergumulan kami akan perekonomian kami, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban bagi kami dan Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Engkau pulang, angkatlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu diberkati Tuhan, berada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, studimu dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Dan mulai dari saat ini sampai seterusnya, pergilah dan jadilah berkat. Pergilah dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Agar terang kemuliaan Tuhan semakin nyata dan menarik semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.